Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Parno selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep gaya dan usaha. Perkenalkan, saya Zahrani Sina Orahanti dengan NIM 2303436035540. Saya langsung akan menjelaskan latar belakangnya. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai fenomena alam dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku materi dan energi. Dalam fisika, konsep gaya dan usaha memiliki peran penting dan merupakan bagian fundamental dari mekanika, salah satu cabang utama fisika. Gaya dan usaha berkaitan erat dengan pergerakan benda dan transformasi energi dan pemahaman terhadap konsep-konsep ini memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari serta berbagai aplikasi teknologi dan ilmiah. Secara keseluruhan, konsep gaya dan usaha adalah pijakan dasar untuk memahami banyak fenomena fisika dan teknologi yang terjadi di sekitar kita. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menjelaskan, memprediksi, dan mengoptimalkan berbagai peristiwa alam dan proses teknologi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah, apa itu konsep gaya dan usaha? Apa yang dimaksud dengan konsep energi dan usaha serta kinetika energi? Bagaimana penerapan energi dan usaha serta kinetika energi di bidang bioteknologi? Bagaimana solusi dari permasalahan energi dan usaha serta kinetika energi yang diterapkan di bidang bioteknologi? Tujuan dari perumusan masalah tersebut adalah untuk memahami konsep gaya dan usaha, mengetahui lebih dalam mengenai konsep energi dan usaha serta kinetika energi, mengetahui penerapan usaha serta kinetika energi di bidang biotek, mengetahui solusi dari permasalahan energi dan usaha serta kinetika energi yang diterapkan di bidang bioteknologi. Gaya dan usaha. Gaya adalah interaksi antara dua objek yang dapat menyebabkan perubahan pada kecepatan, arah, atau bentuk objek tersebut. Gaya dapat membuat benda bergerak, berhenti, atau berubah bentuk, serta dapat menyebabkan deformasi pada benda. Sedangkan usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Gaya diukur dengan satuan Newton dan memiliki dua komponen, yaitu besar, bisa juga disebut dengan magnitude, dan arah. Gaya dapat bersumber dari beberapa fenomena, termasuk gravitasi, interaksi elektromagnetik, dan interaksi nuklir. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Hanya dapat dibentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan hukum kekekalan energi. Sistem fisika memiliki energi karena memiliki sesuatu yang dapat melakukan usaha, yang dapat menghasilkan perubahan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi benda-benda lain dalam lingkungan tersebut. Dalam konteks fisika, konsep energi dan usaha sangat penting karena membantu menjelaskan berbagai fenomena alam, termasuk pergerakan benda, konversi energi, dan proses-proses termodinamika. Jenis-jenis energi, beberapa ini energi yang umum, energi kinetik, energi potensial gravitasi, energi potensial elastis, energi panas, energi kimia, energi cahaya, energi listrik, energi nuklir, dan energi mekanik. Setiap bentuk energi ini dapat diubah satu sama lain sesuai dengan prinsip-prinsip termodinamika dan hukum kekekalan energi. Transformasi energi ini terjadi dalam berbagai proses alam dan aplikasi teknologi sehari-hari. Di sini ada rumus-rumus gaya dan energi, berapa ada gaya, usaha, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Gaya, F sama dengan M dikali A. Usaha, W sama dengan F dikali D dikali cos theta. Energi kinetik, setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi potensial, PE sama dengan M dikali G dikali H. Energi mekanik, E sama dengan KE ditambah PE.
Hubungan energi usaha dan kinetika energi dibagi menjadi tiga. Ada usaha dan perubahan energi, ada usaha dan energi potensial, dan juga hubungan antara energi kinetik dan usaha. Hubungan antara energi kinetik dan usaha ini adalah yang paling inti, yaitu energi kinetik. Satu objek dapat dihitung sebagai setengah dari produk massa dan kuadrat kecepatan objek. Usaha yang diperlukan untuk mengubah kecepatan objek dapat dihitung menggunakan prinsip-prinsip fisika. Dan usaha tersebut akan menghasilkan perubahan dalam energi kinetik objek. Lanjut ke konsep usaha serta kinetika energi dalam bioteknologi. Baik, jadi di sini ada bioreaktor, itu adalah salah satu contohnya. Bioreaktor adalah sistem yang digunakan untuk mengkultur mikroorganisme atau sel-sel untuk produksi bioproduk. Energi diperlukan untuk menjaga kondisi optimal seperti suhu, pH, dan oksigenasi di dalam bioreaktor. Kaitannya dengan usaha dan kinetika energi, yaitu kontrol parameter seperti kecepatan pengadukan, laju aliran nutrien, dan suhu melibatkan penerapan konsep usaha. Kinetika energi juga relevan dalam memahami pergerakan partikel atau mikroorganisme dalam bioreaktor. Masalah konseptual dan penyelesaiannya, yaitu salah satu contohnya adalah aerasi dan pengadukan yang tidak cukup. Kurangnya aerasi menyebabkan distribusi nutrisi yang tidak merata di dalam bioreaktor. Solusinya yaitu mendesain ulang sistem aerasi dan pengadukan, termasuk penggunaan sparger dan impeller yang efisien untuk memastikan distribusi nutrisi dan oksigen yang merata. Contoh soal, bagaimana cara merencanakan sistem pengendalian otomatis dalam bioreaktor untuk mengoptimalkan parameter seperti suhu, pH, dan kecepatan pengadukan. Jadi di sini ada caranya 10 cara yang dapat diikuti untuk merencanakan sistem pengendalian otomatis yang efektif dalam bioreaktor, yaitu pemahaman bioreaktor, pemilihan sensor, pemilihan controller, penentuan set point, pengendalian proporsional, integral, dan diferatif, bisa disebut juga dengan PID, tuning PID, implementasi sistem pengendalian, uji dan pemeliharaan, pemantauan pembaruan, serta pelatihan operator. Di sini ada desain miniatur teknologi. Bagian medium adalah tempat laju jalurnya nutrien. Jadi masuk di sini mikroorganisme dan nutrien-nutriennya. Lalu ada agitation system, yaitu adalah mesin pengaduknya, alat pengaduknya. Terus ada sensor probes itu yang memastikan apakah oksigenasi, oksigenasi, pH dan suhunya sudah teratur. Terus di sini ada submerged aerator atau bagian mengeluarkan memunculkan oksigen-oksigen yang diambil dari luar. Ini ada salurannya air ini ke submerged aerator. Terus ada effluent adalah bagian akhirnya pengadukan tersebut tadi. Pengaduan pengadukan nutrien mikroorganisme tersebut. Contoh artikel terkait yaitu menurut Bradley dan Etienne tahun 2005, keunggulan medium cair dalam mikropropagasi tanaman adalah: satu, medium cair dapat dipertimbangkan penggunaannya dalam sistem otomatisasi. Dua, dapat disaringkan dengan mudah menggunakan ultrafiltrasi. Tiga, mempermudah penggantian medium tanpa mengganti bejana kultur. Empat, dapat digunakan dalam volume yang besar. Dan lima, medium cair memberikan nutrisi dan fitohormon secara merata pada tanaman. Secara teknis, pengembangan medium cair terkait dengan penggunaan medium tersebut dalam sistem otomatisasi dan mampu digunakan dalam volume yang besar. Untuk itu, dikembangkan satu alat yang mendukung sarana otomatisasi, yaitu bioreaktor. Kesimpulan, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fisika memainkan peran kunci dalam pengembangan dan pemeliharaan bioreaktor
dalam konteks bioteknologi. Dengan menerapkan pengetahuan fisika, para ilmuwan dan insinyur dapat merancang bioreaktor yang efisien, stabil, dan dapat diandalkan untuk memajukan inovasi dalam bidang bioteknologi. Dalam hal ini, fisika tidak hanya menjadi dasar teoretis, tapi juga alat praktis yang memungkinkan kemajuan teknologi dan aplikasi bioteknologi di bidang industri. Well done, positive, and thanks a lot. Waktunya sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan.